Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melviana Hoyrunisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai self-regulation dan real-world problem solving and innovation dalam mata kuliah ICT. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai self-regulation. Jadi self-regulation itu adalah kegiatan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki gitu. Dimana itu tuh berdasarkan kemauan dan kesadaran individu gitu loh. Kayak misalnya merencanakan. Nah, di situ tuh kayak merencanakan atas kesadaran dan kemauan individu. Kemudian yang kedua ada mengevaluasi. Mengevaluasi itu bisa kayak mengevaluasi hasil belajar gitu dari diri kita sendiri, kemudian memperbaiki. Jadi kita tuh, apa ya, hasil belajar kita tuh, segala kritik dan saran yang masuk gitu terhadap hasil belajar kita, kita perbaiki seperti itu. Nah, itu tuh atas kesadaran dan kemauan, kita sendiri. Nah, kemudian dalam self regulation ini yang diperlukan atau komponen utamanya itu adalah waktu. Karena dalam self regulation ini 1 jam 2 jam belajar itu tidak cukup gitu. Jadi harus belajar dalam durasi yang panjang. Karena kan kalau misalkan 1 jam 2 jam doang kita nggak mungkin gitu ya bisa merencanakan, mengevaluasi, memperbaiki hasil belajar kita atau proses belajar kita secara matang gitu. Pasti itu butuh waktu yang panjang. Nah, sehingga prosesnya itu matang dan itu tuh harus berdasarkan dari kesadaran dan inisiatif sendiri. Nah, self regulation ini memiliki 4 level, di mana level satunya itu adalah tanpa adanya self regulation. Jadi di situ tuh mulai dari durasi belajarnya tidak panjang, misalnya hanya 1 jam 2 jam, kemudian tujuannya juga nggak jelas karena di situ nggak ada rubrik penilaian, jadi nggak ada aspek-aspek yang dinilai. Kemudian hasilnya itu jika sudah beres dikumpulkan gitu loh. Jadi di situ tidak ada yang namanya proses gitu. Nah, kemudian level yang kedua itu tuh durasi waktunya itu udah ada misalnya 2 minggu, 3 minggu. Nah, kemudian tujuannya juga udah jelas karena di situ ada rubrik penilaian. Tapi di sini tuh justru yang merencanakannya itu bukan diri pribadi siswa, tetapi yang merencanakannya itu guru. Misalnya kayak minggu pertama misalnya dalam membuat cerpen misalnya. Nah, itu tuh guru yang menentukan bahwasanya minggu pertama kalian harus sudah beres ini, minggu kedua ini, minggu ketiga kita harus beres ini gitu. Nah, itu tuh yang merencanakannya kan guru. Nah, jadi di situ kalau misalnya siswa yang merencanakan, ya berarti dia udah masuk self regulation kayak gitu. Nah, kemudian di level yang ketiga, nah ini tuh kayak durasinya udah panjang gitu, bagus. Terus tujuannya juga udah jelas gitu karena ada rubrik penilaiannya, kemudian yang merencanakannya juga siswa gitu. Jadi kayak, misalkan dikasih tugas cerpen kayak, wah minggu pertama saya harus, menyelesaikan orientasinya misalnya, terus minggu kedua saya harus menyelesaikan, eee, apa, konfliknya misalkan, baru ke resolusinya di minggu ketiga kayak gitu. Nah, itu tuh berdasarkan kesadaran siswa gitu dan dia tuh bisa me-manage, waktunya gitu. Nah, kemudian, tapi di sini ada sisi negatifnya gitu, di mana si hasilnya itu tidak mendapatkan kesempatan untuk revisi gitu loh. Nah, jadi di situ, siswa tuh tidak bisa memperbaiki atau mengevaluasi hasil kerjanya. Nah, barulah di level keempat semuanya itu sempurna, kayak mulai dari durasinya panjang, tujuannya jelas, kemudian yang merencanakannya itu berdasarkan, kesadaran sendiri. Nah, kemudian yang keempat tuh, ada yang namanya revisi atau perbaikan atau evaluasi gitu, kayak misalnya dia itu membuat cerpen. Nah, terus dia nanya tuh ke temennya kayak, "Ih, menurut kamu cerpen aku gimana ya? Ada yang kurang nggak?" Nah, atau enggak ke gurunya, "Ibu, apakah cerpen yang saya buat masih ada kurangnya atau ada saran masukan dari ibu?" Nah, itu baru level keempat gitu. Jadi level keempat tuh udah sempurna. Oke, selanjutnya adalah real world problem solving and innovation. Nah, jadi di sini tuh intinya kayak
untuk mengukur gitu seberapa jauh siswa itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi nggak sebatas, dia mampu menyelesaikan soal saja yang ada di buku gitu. Dan ini tuh memiliki 4 level gitu. Jadi di level yang pertama, nah jadi itu tuh di level pertama tuh sama sekali nggak ada problem problem solving. Jadi di situ siswa tuh hanya diminta untuk mengingat gitu loh. Kayak misalnya, apa ya, mengingat apa yang sudah diajarkan. Kayak misalnya guru memberi soal nih kepada siswa, terus guru tuh nanya gitu, apa sih pengertian cerpen gitu. Terus, misalnya dalam soal coba buat kalimat dengan pola SPOK. Nah, itu tuh kan tidak ada problem solving-nya gitu. Nah, itu tuh masuk ke level 1. Nah, kemudian di level 2-nya jadi di sini tuh, problem solving-nya udah ada, ya berarti ada tantangannya gitu. Tapi masalahnya itu nggak nyata gitu loh. Kayak misalnya guru meminta siswa gitu untuk membuat, dialog drama misalnya tentang persahabatan atau cerpen tentang persahabatan kayak gitu. Nah itu masuknya ke level 2. Jadi di situ tuh ada tantangan tapi masalahnya itu nggak nyata gitu loh. Masuk ke level ketiga, jadi di level ketiga ini masalahnya itu nyata. Nah, inovasinya juga udah ada, tapi di sini tuh, tidak bisa belum diimplementasikan gitu loh. Kayak misalnya guru memberikan tugas kepada siswa gitu untuk menganalisis berita hoax di media sosial. Nah, jadi di sini tuh udah gitu, hanya sebatas di kelas saja gitu, atau enggak kayak membuat, poster anti bully misalkan. Nah, jadi di situ tuh udah gitu, persoalan berhenti di kelas gitu. Nah, selanjutnya di level keempat ini tuh masalahnya nyata, terus udah ada inovasinya. Nah, tidak terbatas hanya di kelas gitu. Jadi ini tuh bisa diimplementasikan gitu. Kayak misalnya, guru misalnya dosen nih, dosen itu, memberikan tugas kepada kita gitu untuk membuat artikel, kemudian di-publish ke jurnal. Nah, itu baru, udah masuk ke level 4 gitu, karena kan di situ bisa dibaca juga gitu oleh khalayak umum, kayak gitu. Jadi analoginya itu kayak misalnya level 1 itu kita membuat resep makanan nih. Nah, terus di level keduanya, nah baru, dari resep makanan itu kita modifikasi tuh si resepnya itu. Nah kemudian, di level ketiganya barulah kita misalnya, memasak gitu, membuat makanan tersebut, tapi misalnya hanya untuk anak kos gitu, misalnya kayak makanan sehat untuk anak kos misalnya. Nah kemudian di level keempatnya baru kita masak makanan itu dan kita jual gitu. Nah kemudian kita analisis tuh respon pembelinya kayak gimana. Nah, itu baru masuk ke level 4 kayak gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.